Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Asfira Novianti dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai pemikiran politik Islam Abu A'la Al-Maududi. Abu A'la Al-Maududi dilahirkan pada tanggal 3 Rajab tahun 1321 Hijriah atau 1903 Masehi di Aung Rabat, suatu kota terkenal di Kesultanan Hyderabad yang sekarang dikenal sebagai Andhra Pradesh yang bertempat di India. Pemikiran Abu A'la Al-Maududi mengenai politik Islam, yakni yang pertama yaitu menurut Abu A'la Al-Maududi, konsep sistem pemerintahan Islam pada saat itu adalah teodemokrasi, yang artinya sistem pemerintahan demokrasi ilahi. Kenapa disebut dengan sistem pemerintahan ilahi? Karena dalam sistem ini umat Islam memiliki kedaulatan yang tak terbatas, sedangkan kekuasaan yang tak terbatas berada di tangan Tuhan. Sumber kekuasaan itu sepenuhnya berasal dari Tuhan. Yang paling mendasar dan revolusioner adalah kedaulatan Tuhan atas seluruh kehidupan umat manusia. Manusia diperkenankan membuat legislasi sepanjang legislasi itu tidak bertentangan dengan legislasi yang berasal dari wahyu. Kemudian yang kedua yaitu menolak sekularisme pembentukan pemerintahan dalam Islam. Menurut Abu A'la Al-Maududi ini sangat penting dalam rangka memelihara syariat, ketertiban agama dan bermasyarakat. Hal tersebut berarti bahwa agama dan politik memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Islam, tidaklah menyetujui pendekatan antara agama dan politik. Islam ingin melaksanakan politik selaras dengan tuntutan yang telah diberikan agama dan menggunakan negara sebagai pelayan Tuhan. Al-Maududi ini membagi kekuasaan negara kepada 3 lembaga negara. Yang pertama yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Al-Maududi menetapkan tauhidiyah menjadi dasar utama bagi sebuah negara Islam, di mana ia mengatakan bahwa al-hakimiyah atau kekuasaan legislatif atau kekuatan hukum tertinggi berada di tangan Allah atau di tangan Tuhan, dan pemerintahan kaum muslimin pada dasarnya adalah khilafah atau perwakilan, dan pemerintahan yang tidak terlepas dari segala yang diperbuat, namun harus bertindak di bawah undang-undang ilahi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kedaulatan yang mutlak adalah milik Allah. Kedaulatan ini terletak pada kehendaknya, seperti halnya syariah. Secara politik, syariah adalah undang-undang yang bersifat ideal. Masyarakat muslim yang diwakili oleh konsep ijma al-ummah memiliki kedudukan sebagai khilafah Allah. Masyarakat muslim memiliki kedaulatan untuk mengatur dirinya sendiri. Kekhalifahan masyarakat muslim ini menyebabkan mereka bertanggung jawab untuk menemukan syariah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian selanjutnya yaitu menurut Al-Maududi, pengangkatan kepala negara haruslah orang yang amanah dan juga bertakwa dan tidak menuruti hawa nafsu. Mengenai proses pengangkatan, beliau menyerahkan kepada umat muslim untuk menempuh jalan yang mereka anggap terbaik untuk situasi dan kondisi mereka pada saat itu. Meskipun demikian, Abu A'la Al-Maududi ini mengatakan bahwa apabila kepala negara menyeleweng atau gagal terhadap kekuasaannya, ia dapat dipecat oleh umat Islam. Tapi di dalam dalam pengajarannya tidak dijelaskan cara pemecatan atau lembaga siapa yang berhak untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada di dalam pemikiran politik Al-Maududi ini memberikan perlindungan terhadap ahlu azimmi, yaitu komunitas kaum muslim yang melakukan kesepakatan untuk hidup di bawah tanggung jawab dan jaminan kaum muslimin. Jadi negara memberikan perlindungan dan juga hak dan kewajiban kewarganegaraan Islam di sini tidak berdasarkan atas etnis, melainkan didasarkan atas dasar keagamaan. Artinya menjunjung tinggi hukum keagamaan. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai pemikiran Abu A'la Al-Maududi tentang pemikiran politiknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.